Selanjutnya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kita menuju ke narasumber yang kedua. Yang kedua ini adalah Mbak Yuli Dwi Astuti dari PIC Badran Yogyakarta. Mbak Yuli ini lahir pada tanggal 26 Juli tahun 79 dan sekarang aktivitasnya mempunyai online shop gitu ya. Sebelumnya saya juga menyapa teman-teman PIC Candelan di seluruh Indonesia, juga teman-teman yang kemarin atau pada saat ini sedang isolasi mandiri atau sedang mendapatkan musibah ya, terkena virus atau terinfeksi virus SARS-CoV-19 ini. Semoga teman-teman tetap semangat, cepat sembuh dan dapat beraktivitas kembali, menebar kebaikan dan migunani tumraping lian atau berguna bagi sesama. Baiklah, kepada Mbak Yuli, apakah sudah siap? Siap. Oke, Mbak Yuli, silahkan dipaparkan cerita cantelan di Badran. Monggo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin asing ya wajah saya. Perkenalkan, nama saya Yuli Dwi Astuti. Saya bukan alumni UGM, tapi sangat berbangga sekali bisa gabung dalam Kagama Care yang berupa cantelan. Pertama kali saya kenal cantelan, suami saya kebetulan meliput Mbak Ardiati. Kemudian sesampainya di rumah menceritakan tentang cantelan-cantelan yang Mbak Ardiati buat. Diceritakan ketika pulang dari sawah sudah ada yang membantu mencantelkan walaupun cuma 1 butir telur, 2 butir telur, seperti itu. Kemudian cantelan, saya kenal cantelan dari Facebook akun teman saya Mbak Ekandari dan juga Mbak Nureka. Setiap hari saya membaca postingan-postingan tentang cantelan. Kemudian tepatnya di tanggal 15 Juni saya dihubungi Mbak Ekan mengajak saya untuk cantelan di Badran. Awalnya saya ragu, bukan ragu ya, tapi minder karena membawa nama Kagama, sedangkan saya bukan alumni UGM. Tapi akhirnya saya terima ajakan Mbak Ekandari untuk membuat cantelan di Badran. Tetapi waktu itu saya tidak mau menerima dana stimulus ya, waktu itu dibilang ada dana stimulus sekian ratus ribu, saya menolak. Saya meminta Mbak Ekan yang membelanjakan, jadi setiap pagi saya silaturahmi ke rumahnya Mbak Ekan untuk mengambil cantelannya. Tepat di hari ketiga, saya ditegur Ibu Ketua RW di tempat saya karena saya mengadakan kegiatan tanpa izin dari pengurus kampung. Akhirnya di hari berikutnya saya dipanggil dan dikumpulkan dengan pengurus RT beserta Ibu RW. Mereka istilahnya menginterogasi dari mana saya bisa mengadakan cantelan ini. Akhirnya saya ceritakan semuanya dan alhamdulillah setelah saya memaparkan, beliau mau melanjutkan cantelan sampai 10 hari ke depan dengan dana Dasawisma. Cantelan di Badran tidak hanya sekedar donasi, tapi mengedukasi. Yang pertama karena pada pertama kali cantelan, mereka mengambil tanpa menggunakan masker. Kemudian saya dihubungi Mbak Ekan supaya mematuhi protokol kesehatan. Di hari selanjutnya sudah memakai masker. Kemudian donasi yang kami dapat selain dari Kagama Care, dari kampung, juga dari teman-teman Facebook saya, karena saya setiap kali mendapat amanah untuk menyantelke, selalu saya posting di akun Facebook saya. Kemudian isi-isi cantelan itu biasanya ada yang sekedar
mereka transfer uang, kemudian minta isi cantelan. Ada juga yang menginginkan request. Seperti waktu itu ada teman Jakarta yang bercerita bahwa dia bermimpi ibunya membuat cucur. Kemudian menjapri saya supaya membuatkan cucur untuk dibagikan untuk cantelan. Kemudian ada cerita juga yang kangen Jogja, minta dibikinkan cantelan gudeg. Akhirnya saya bikinkan juga. Ada juga yang berulang tahun, bisa minta tolong enggak Mbak, isinya nasi kuning. Saya bikinkan juga nasi kuning juga. Jadi semacam mereka senang, kami yang melaksanakan dan menerima juga senang. Sebenarnya edukasi pada cantelan ini bukan murni saya yang mengedukasi, tapi isi cantelan sendiri yang mengedukasi. Nah, ini gambar-gambarnya. Ini bantuan dari teman SMP saya. Dia mendonasikan sejumlah buku, map, untuk dibagikan kepada warga RT 48. Tetapi karena banyaknya, kami bagikan juga ke RT 49. Saya bagikan juga untuk amplop. Karena ratusan ya, amplop-amplop saya sumbangkan ke sekolah di dekat Badran. Nah, ini adalah frozen food yang donasi dari Kagama Care yang saya ambil dari rumahnya Mbak Ikan. Kemudian gambarnya. Nah, ini warga yang memakai masker untuk mengambil, karena yang tidak memakai masker, saya minta untuk kembali lagi untuk mengambil masker. Awalnya berebutan, tapi alhamdulillah awal bikin cantelan itu 7, terus berlanjur ke 14, 30, 35, dan sekarang terakhir itu kemarin tanggal 5 Februari sudah 40 cantelan. Saya sudah melaksanakan amanah cantelan ini selama 101 hari, tapi tidak setiap hari. Waktu 2 bulan pertama itu setiap hari, tapi kemudian ada yang seminggu sekali, tergantung mereka ingin menyantelkan, istilahnya begitu. Edukasi yang lain, kemarin ada saudara yang bilang kepada saya kalau memberi itu apa yang kita suka. Beliau bilang begitu, akhirnya setiap hari Jumat beliau mendonasikan sayuran, karena beliau sukanya sayur lodeh dan gereh ya. Jadi setiap hari Jumat itu isi cantelannya seragam, sayur lodeh dan gereh. Tapi untuk hari-hari biasa tidak seragam, jadi bermacam-macam cantelan yang kami berikan. Kiranya hanya itu mungkin. Ya, nah ini ada sawi ini, seombyok sawi ini sodakoh dari penjual sayur, karena setiap hari saya belanja di tempatnya, tiba-tiba nangkring itu seombyok sawi, minta tolong dibagikan, karena beliau ngendika kalau sudah memberi lebihan untuk cantelan, jualannya semakin lancar. Nah, ini cantelan yang hari ke-101. Alhamdulillah sudah 40 cantelan. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan, Mbak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih Mbak Isma, waktu dan tempat kami kembalikan.